Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Di rumah aja memang sangat membosankan guys ya. Ya, bagaimana tidak? Biasanya kita jalan-jalan kemana-mana gitu, piknik, mau ke mall, atau kumpul-kumpul bareng teman-teman. Namun, akibat adanya wabah pandemi ini, kita diharuskan untuk tetap di rumah agar terhindar dari wabah mematikan ini. Nah guys, biar nggak bosan, saya akan menyampaikan sebuah kabar dari berbagai negara mengenai pengiriman masker dari Cina yang bermasalah, fenomena lockdown di berbagai negara, hingga peluncuran rudal korut di tengah krisis wabah pandemi ini. Oke, langsung saja ya guys. Dikabarkan Belanda menarik kembali peredaran masker bermasalah yang diimpor dari Cina. Pemerintah Belanda menemukan ratusan ribu masker yang diimpor dari Cina buat menanggulangi penyebaran wabah pandemi ganas ini yang ternyata bermasalah karena tidak sesuai dengan standar alat kesehatan. Belanda menerima impor masker itu pada 21 Maret. Lantas, sebagian telah didistribusikan ke berbagai pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan Belanda memutuskan menarik kembali masker itu setelah melakukan inspeksi dan menemukan masker itu tidak memenuhi kualitas. Impor itu melibatkan 1,3 juta masker yang dikenal dengan nama FFP2. Lebih dari setengahnya, sekitar 600 ribu masker telah dikirim ke rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. Masalah pada masker itu yakni tidak menutup wajah dengan sempurna atau memiliki saringan yang rusak. Pemerintah Belanda tidak menjelaskan identitas produsen masker tersebut. Informasi selanjutnya datang dari Italia. Ya, Italia beri voucher untuk warga terdampak lockdown. Pemerintah Italia akan memberikan voucher makanan untuk warga miskin yang terdampak kebijakan lockdown akibat wabah pandemi ganas ini. Voucher senilai 400 juta euro atau 7,15 triliun rupiah ini rencananya didistribusikan ke ribuan kota di seluruh Italia. Fenomena selanjutnya terkait lockdown ada dari India, di mana akibat kebijakan lockdown ini, para buruh di India harus mudik dengan berjalan kaki. Ribuan buruh migran mudik dengan berjalan kaki pada Sabtu 28 Maret demi menghindari kondisi lockdown di New Delhi, India. Mereka berusaha untuk meninggalkan kota-kota besar India setelah lockdown membuat mereka tidak memiliki pekerjaan dan mendapat upah. Beberapa buruh memilih mudik dengan berjalan kaki karena penutupan transportasi umum yang luas. Penduduk setempat memberikan makanan dan minuman bagi para buruh India yang tengah mudik dengan berjalan kaki. Menurut statistik pemerintah, setiap tahun lebih dari 9 juta buruh hijrah dari daerah pedesaan India ke pusat-pusat kota yang ramai untuk mencari pekerjaan di area konstruksi atau pabrik. Karena banyak industri-industri yang tutup setelah lockdown India, kini banyak buruh menganggur dan kini berusaha pulang ke desanya. Pekan ini, pemerintah India menjanjikan 22 miliar US dollar untuk menyokong para buruh yang terpaksa menganggur, termasuk membuat dapur umum yang menyediakan makanan bagi mereka. Karena negara sedang lockdown, usaha para buruh untuk mudik ke desa terkendala di transportasi. Banyak stasiun dan terminal yang tutup sehingga mereka memilih berjalan kaki. Sebagian besar wilayah di India telah dikunci untuk mencegah penyebaran wabah pandemi ganas ini yang telah menewaskan 17 orang sampai saat ini di negara berpenduduk 1,3 miliar itu. Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan pada minggu ini bahwa 36 negara bagian dan teritori India akan ditutup hingga 31 Maret 2020 dengan hanya layanan penting seperti supermarket dan rumah sakit yang tetap buka. Namun, ada hal yang mencengangkan. Di tengah kepanikan wabah pandemi ganas ini, korut tembakan rudal lagi. Pada Minggu 29 Maret, Korea Utara menembakkan 2 peluru kendali rudal balistik jarak pendek dari lepas pantai timur. Ini jadi peluncuran rudal keempat pada bulan ini di tengah perlawanan dunia terhadap wabah pandemi ganas ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kepala Staf Militer Gabungan Korea Selatan mengatakan 2 proyektil ditembakkan ke arah timur kota pelabuhan Wonsan dan terbang sejauh 230 km ke Laut Jepang. Tindakan militer semacam itu oleh Korea Utara adalah tindakan yang sangat tidak pantas ketika seluruh dunia mengalami kesulitan karena wabah pandemi ganas ini, tulis mereka dikutip dari AFP pada Minggu 29 Maret. Rudal mengarah ke Laut Jepang, tetapi Korps Penjaga Pantai Jepang mengatakan rudal jatuh di luar ZEE Jepang. Sehari setelahnya, media pemerintah Korea Utara mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengirim surat pada pimpinan Korea Utara Kim Jong-un, surat berisi perincian rencana untuk pengembangan hubungan diplomatis.
Laporan menyebut saudara Kim yang cukup kuat, Kim Yo Jong. Kim Yo Jong sempat memperingatkan bahwa relasi personal yang baik antara dua pemimpin tidak akan cukup untuk memperluas hubungan kerjasama. Dalam surat, dia menjelaskan rencananya untuk mendorong hubungan antara kedua negara di DPRK Democratic People's Republic of Korea dan AS, dan menyatakan niatnya untuk menyatakan keinginan untuk bekerja sama dalam kerja anti-epidemi, kata Kim Yo Jong. Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintah AS mengkonfirmasi Trump telah mengirim surat buat Kim. Menurutnya, ini sejalan dengan upaya Trump untuk melibatkan pemimpin global selama pandemi sedang berlangsung. Oke guys, itulah informasi-informasi yang telah berkembang di dunia. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah aja ya guys, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.